tusuk pakai kapak itu sebanyak 41 kali. Wih, gila sih, nggak kebayang pantasan darahnya itu seperti lautan. Hai guys, nama aku adalah Joanna, aku adalah storyteller, true crimes, dan misteri. Oke guys, hari ini aku pengen ceritain sebuah kasus yang bisa ngebuat kita tuh menyala, membara. Karena kasus kali ini ngebahas tentang pelakor. Apa itu pelakor? Perebut laki orang. Ya, kalian pasti udah tahu lah, kiri kanan udah denger istilah ini kan. Ini adalah kisah seorang wanita yang ngerebut suami orang lain, guys. Dan di kisah ini kalian tuh bisa menyala, sangat-sangat menyala. Karena kalian tahu pelakornya siapa? Sahabat sendiri, guys. Jadi kalau di Indonesia tuh ada Bunda Maya sama Mulan Jamila gitu ya kan. Yang kasusnya kira-kira ya kita tahu sendiri lah gimana kan. Di luar negeri juga ada, guys. Cuma bedanya di Indonesia ketika Bunda Maya sama Mulan Jamila itu ya move on gitu dengan hidupnya masing-masing gitu, udah hidup dengan lebih baik gitu. Ini kasusnya berakhir tragis, guys. Kan pengen dengar? Kan siap buat membara? Siap buat berapi-api? Lanjut video ini ya guys. Jadi pada tahun 1977 itu ada seorang ibu rumah tangga yang namanya Candy Montgomery. Gitu. Namanya agak-agak susah ya disebutin. Nah si ibu Candy ini beserta keluarganya itu pindah ke daerah Wiley guys. Di sebuah pedesaan yang tenang lah gitu. Ini bukan berarti karena si keluarganya itu dalam keadaan susah gitu pindah dan sebagainya, enggak. Mereka tuh memang ngerasa tuh kayak hidup di pedesaan adalah goals mereka gitu, adalah kebahagiaan buat mereka. Jadi mereka tuh pindah ke daerah tersebut guys. Nah si Candy ini punya seorang suami namanya Pat Montgomery gitu. Nah mungkin kalian ada yang mikir kan, ih kok marganya sama weh, mereka nih nikah incest kok tuh gimana weh? Enggak, kalau di luar negeri tuh guys, kalau seandainya suami tuh menikahi seorang istri, gimana ya? Di luar negeri tuh guys, kalau seandainya ada laki-laki menikahi seorang perempuan gitu, nah si suaminya ini akan memberikan marganya ke istrinya, gitu guys. Jadi bukan berarti mereka tuh gimana-mana, enggak. Nah sebenarnya woy, si Candy ini sama si Pat tuh seperti family goals guys, seperti couple goals. Jadi pada saat itu tetangga banyak banget yang bilang kalau mereka tuh adalah pasangannya love dove gitu, rumah tangganya tuh baik, anak-anaknya baik, nggak ada anak-anak yang sifatnya dajal durhaka, enggak guys. Kok semuanya sangat-sangat bagus guys. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang gak ada rasa syukurnya guys. Di saat itu sih Candy tuh ngerasa kayak hidupku sebenarnya masih kurang, aku tuh gak bahagia. Karena kalian tahu guys kenapa dia mikir kayak gitu. Karena dia tuh ngerasa kayak hidupnya tuh membosankan. Kayak aku tuh butuh sebuah hal yang baru gitu yang bisa buat hatiku membara. Gitu guys dia pikirnya. Emang susah ya namanya manusia ya, dalam keadaannya sudah baik-baik. Kalau gak bersyukur ya pasti ada aja gitu pikirannya buat ngerasa nggak puas gitu sama hidupnya. Setelah Candy ini pindahkan ke sebuah pedesaan, akhirnya si Candy ini carilah kegiatan gitu kan, apa yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktunya. Dan pada saat itu ada gereja yang dekat dengan rumahnya, jadi dia seringlah ke gereja pada saat itu. Dan dari gereja itulah dia mengenal si Betty Gore. Betty Gore ini sebenarnya hidupnya itu mirip seperti si Candy. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mempunyai seorang anak pada saat itu. Dia tuh ngerasa hidupnya tuh kurang bahagia si Betty Gore ini. Mirip lah sama kurang lebih seperti si Candy. Tapi Betty ini sebenarnya alasannya agak cukup bisa kita mengerti lah. Dia tuh sebenarnya gak ngerasa bahagia karena si suaminya ini tuh sering keluar kota. Jadi dia tuh sering jauh gitu sama suaminya. Sering LDM lah, long distance marriage. Jadi tuh kadang-kadang tuh ketika rasa rindu membara, dia tuh gak bisa ketemu suami. Jadi ya dia ngerasa gak bahagia gitu. Karena si Betty ini berjauhan sama suaminya yang bernama Alan, jadi si Betty ini mikir lah gimana lah caranya aku bisa menghabiskan waktuku. Karena kalau saya sendirian kan pasti rindu tuh sama suaminya. Jadi dia tuh memilih untuk bekerja sebagai guru. Suatu hari si Betty ini hamil guys, dan dia tuh happy banget. Jadi dia kasih tau lah ke suaminya si Alan kalau dia tuh hamil. Cuman guys masalahnya si Alan ini mendengarkan pernyataan si Betty tuh kalau Betty tuh hamil, dia bukannya happy, dia tuh malah gak senang guys. Dia tuh kesel sama si Betty. Kan yang namanya orang hamil gitu guys, kan pasti banyak banget kan yang dirasain lah, entah mual lah, muntah lah, pusing lah, sebagainya lah, sering gak enak badan lah. Dan biasanya ada perubahan kan di tubuh orang yang hamil. Nah si Alan itu ngerasa tuh karena si Betty ini hamil, Betty ini gak menarik lagi guys. Dan itu ngebuat hubungan si Betty dan juga Alan tuh merenggang. Dan keadaan seperti ini ngebuat Betty tuh akhirnya ngebatin dan sering ngajak curhat si Candy gitu, pengen kasih tau lah ke Candy apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Ya nggak tahu kok si Candy itu ada gila-gilanya guys. Lanjut ya.
Lalu sebenarnya si Candy sama si Betty ini makin dekat karena mereka tuh sama-sama suka main volley guys. Dan pada saat itu ada pertandingan lah di gerejanya mereka. Jadi si Candy sama si Betty ini tuh karena sering ketemu mereka jadinya juga semakin dekat. Karena Candy dan Betty ini makin dekat, jadi ya pastinya mereka kan sering kenal pasangan masing-masing dong. Kan itu biasa banget ya, kayak misalnya kita tuh lagi hangout gitu kan sama teman kita, terus teman kita tuh minta dijemput sama suaminya, terus ketemu lah di situ. Atau seandainya suatu ketika tuh ngajak double date gitu. Jadi si Alan sama si Candy ini ketemu guys. Dan ini awal kegilaannya. Ketika si Candy pertama kali lihat si Alan guys, dia tuh ngerasa si Alan tuh kayak tipe yang seksi. Kayak lagu gila kan weh. Dan pada saat itu guys, dia tuh berpikir kayak, ih kayaknya enak kali lah nih kalau aku berselingkuh sama si Alan. Apalagi dia seksi ya kan. Dan dia gak hanya nyimpan tuh di pikirannya kan, dia datangin si Alan, terus dia malah ngajak selingkuh si Alan. Si Alan pada saat itu langsung nolak kan kayak, jangan-jangan kau menggoda diriku. Tapi setelah ditolak, si Ken itu bukannya menyerah, dia makin gercep guys, makin menggas guys. Dan nama juga laki-laki ya kan, apalagi kalau laki-lakinya tuh kurang iman ya kan, seperti kucing garong guys, dikasih ikan asin mau dia. Akhirnya dia pun bilang, oke, ayo kita berselingkuh. Dan perselingkuhannya ini guys, ada syarat dan ketentuannya juga guys. Sama kayak kita menang hadiah gitu ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini juga ada. Syaratnya adalah mereka itu hanya berselingkuh secara fisik, hanya untuk berhubungan badan aja. Nggak boleh sama sekali ada keterikatan emosional. Seandainya mereka suka satu sama lain, maka hubungannya akan berakhir. Aneh ya weh. Ya mungkin ini karena sebagian orang mikir gitu kan, perselingkuhan tuh kalau terlibat emosi. Kalau seandainya nggak terlibat emosi nggak selingkuh, enggak, tuh salah ya guys ya. Yang namanya perselingkuhan yang mau pakai hati ke, mau pakai badan ke, hati dan badan ke, ketika kita sudah melakukannya sama orang lain guys, itu tetap selingkuh. Selama masa perselingkuhan ini guys, si Candy ini pandai bersandiwara. Dia tetap masih bersahabat dengan si Betty. Dan dia tuh effort banget di persahabatannya guys. Akan-akan dia tuh sayang banget sama si Betty. Dia selalu ada buat si Betty. Dia selalu nolong si Betty. Dia tuh sering bantu juga jaga anaknya si Betty. Bahkan kalian tahu dia tuh bahkan menyediakan baby shower buat si Betty. Lah si Betty ini kan lihat kan kalau Candy ini penuh effort kan sama dia. Jadi sih Betty itu makin sayang gitu sama si Candy, makin percaya sama si Candy. Padahal dia gak tahu kalau Candy itu pengkhianat. Akhirnya si Betty melahirkan guys. Saat melahirkan tersebut si Alan ngelihat anaknya kan, dan dia tuh merasa tersentuh. Dia tuh mikir kayak, oke, kayaknya saatnya aku mengakhiri hubunganku sama Candy. Aku ingin memperbaiki rumah tanggaku. Aneh emang si Alan nih. Iya ya kalau dilanjut jadi si Alan ya, emang sesuai sih. Dan sebenarnya ketika kejadian putusnya gini, si Candy sama si Alan tetap komunikasi sih. Mereka tuh ngerasa kayak hubungannya udah baik-baik aja. Mungkin karena nggak pakai perasaan kali ya, cuma pakai. Jadi ya udah, mereka tetap kayak baik-baik aja gitu. Tragedi akhirnya datang guys di 13 Juni tahun 80. Suatu hari si Alan ini mencoba menghubungi si Betty, tapi si Betty tuh nggak ngangkat teleponnya. Si Alan tuh ngerasa aneh gitu kan. Kok si Betty nggak ngangkat teleponnya? Karena kan Alan biasanya setiap kali nelpon si Betty ini selalu angkat. Alan kemudian menelpon tetangganya terus nanya, bisa cek nggak rumahku, kira-kira Betty ada di rumah atau nggak? Atau mungkin si Betty ini nggak ngangkat telepon karena si Betty ini sedang keluar gitu kan. Tetangganya datanglah ke rumahnya Betty, manggil-manggil Betty kayak, tok, Bu Betty. Cuman nggak ada suaranya gitu, nggak ada suara sautan balik dari si Betty, dan Betty nggak ada buka pintu. Jadi si tetangganya ini ngasih tahu si Alan. Terus si Alan ngerasa kayak nggak enak gitu kan. Akhirnya dia pun nelpon si Candy. Dia nanya lah sama si Candy, Betty ada di mana? Kan Candy ini paling dekat sama si Betty. Si Candy itu berkata kalau seandainya dia tuh nggak tahu di mana Betty berada. Terakhir sih dia sempat ketemu sama si Betty, cuman dibilang dia ya waktu ketemu sama si Betty semua baik-baik aja gitu, Betty di rumah. Dan dia tuh suruh si Alan buat tenang. Pada saat itu guys, si Candy ini sedang ngejaga anaknya si Betty ya guys ya. Jadi si Alan juga nanya, gimana anakku si Alisa gitu, apakah baik-baik aja? Si Betty bilang ya baik-baik aja. Meskipun udah denger kalimatnya si Candy gitu ya kan, kalau seandainya si Betty itu terakhir dijumpai Candy baik-baik aja, si Alan ini ngerasa tetap gak enak guys. Jadi si Alan ini hubungi tetangganya untuk minta tetangganya masuk paksa ke rumahnya untuk tahu Betty ada di rumahnya atau enggak. Tetangganya ini kan udah lihat tuh babynya si Betty, ngerasaannya dong kok baby tinggal sendirian. Akhirnya tetangganya tuh carilah Betty keliling rumah ya kan, nyari Betty, Bu Betty di mana gitu kan. Sampai ketika dalam perjalanan si tetangganya itu menuju ke ruang perabotannya guys, ke ruang utilitas, dan dia melihat situ ada banyak sekali darah, seperti lautan darah guys. Dan di situ dia melihat ada Betty dalam posisi yang sangat-sangat mengenaskan.
Melihat Betty dalam keadaan seperti itu, akhirnya paniklah tetangganya kan. Tetangganya ngasih tahu lah orang-orang untuk datang ke lokasi tersebut gitu, buat telepon juga polisi. Tetangganya ini juga ngabarin gitu si Alan kalau seandainya si Betty ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu si Alan nelpon si Candy lah. Dia tuh ngasih bukannya kayak gimana-gimana ya ke Candy. Enggak, dia tuh nelpon si Candy kan karena dia kan Candy tuh jaga si anaknya tuh yang namanya Alisa. Jadi si Alan tuh pengen si Candy tuh jaga dulu lah, tolong si Alisa. Karena dia tuh pengen dulu menyelesaikan kasus meninggal dunianya si Betty ini sama polisi gitu. Dan Candy tuh mendengar cerita ini dia tuh langsung nangis di pelukan suaminya. Kita nggak tahu ya ini sebenarnya nangisan beneran atau gimana ya. Beneran sayang nggak sih dia sama Betty? Karena kalau seandainya beneran sayang sama Betty kan nggak mungkin dong dia selingkuh. Tapi nangis dia weh. Keesokan paginya setelah dia lakukan penyelidikan akhirnya diketahui lah bahwa sebenarnya Betty ini meninggal dunia karena diserang pakai kapak. Kapak guys. Dan dia itu guys tusuk pakai kapak itu sebanyak 41 kali. Wih, gila sih, nggak kebayang pantasan darahnya itu seperti lautan guys. 41 kali guys. Dimana-mana kalau kita mau ngabisi orang itu 1 kali aja gitu ya kan. Ini 41 kali. Terus selain itu polisi juga menemukan ada jejak kaki di lokasi Betty meninggal. Jadi si polisi itu mikir ini pasti adalah jejak kakinya si tersangka. Kan info ini sudah tersebar ya kan ke banyak orang gitu kan. Sampailah ke telinganya si Candy. Dan kalian tahu apa yang dilakukan si Candy ketika dia mendengar kalau seandainya ada jejak kaki di lokasi TKP? Dia ambil sendalnya terus potong sol sendalnya. Aneh kan? Kenapa bisa begini? Kenapa dia memikirkan hal tersebut? Apa yang curigakan? Suspicious. Polisi kemudian melakukan penyelidikan kan, diinterogasi lah banyak orang ya kan. Pasti interogasi ini si polisi tuh ngerasa curiga sama si Candy. Kayaknya nih Candy nih tersangkanya gitu ya kan. Karena kan si Candy ini adalah orang yang terakhir ketemu sama si Betty. Selain itu juga si Candy ini kok tiba-tiba motong sol sendalnya kan aneh gitu. Cuma selama interogasi polisi tuh nggak menemukan kenapa si Candy ini pengen bunuh si Betty. Nggak ada gitu motifnya. Jadi polisi pun serba salah kan. Jadi polisi mikir kayak aduh apa jangan bukan Candy ya. Tapi kemudian guys si polisi ini akhirnya kira-kira mendapatkan motif kenapa si Candy ini bisa bunuh si Betty. Tahu dari mana? Karena si Alan tuh ngaku kalau seandainya si Alan ini pernah berselingkuh dengan Candy. Jadi polisi tuh mikir, oh jangan-jangan ini motifnya. Mungkin si Candy ini gak senang sama si Betty, jadi si Candy ini menghabisi si Betty. Karena kejanggalan-kejanggalan tersebut dan kesaksian si Alan, akhirnya Candy ditangkaplah sama si polisi. Terus guys, ada hal yang sangat-sangat buat kepalaku juga agak pecah gitu ya kan guys. Gerejanya si Candy ini ngedukung si Candy dan mengatakan kalau si Candy ini mustahil gitu melakukan pembunuhan. Lah. Dan karena inilah si Candy itu akhirnya bisa menyewa seorang pengacara yang paten. Sebenarnya agak aneh gitu ya. Kayak ya ampun gereja tuh kalian punya wewenang seperti apa sih gitu untuk mengatakan seseorang tuh benar atau enggak. Kan kalian enggak di situ guys. Ya udahlah ya guys, namanya juga manusia ya. Meskipun dia itu mungkin dalam pangkat yang tertinggi sekalipun sangat rohaniawan, mereka juga bisa melakukan kesalahan kan. Cuma nih benar-benar sangat disayangkan. Pengacara yang akhirnya turun tangan untuk ngebela si Candy ini namanya Crowder guys. Si pengacara ini ingin mencari tahu kan apakah benar-benar nih si Candy pembunuhnya. Jadi si pengacaranya ini menyewalah dokter buat hipnotis si Candy. Nah, melalui hipnosis inilah akhirnya ketahuan lah apa yang sebenarnya terjadi. Dan sebenarnya hipnosis itu nggak cuma 1 kali aja, beberapa kali gitu guys. Dan akhirnya terungkaplah sebuah realitanya guys. Jadi ceritanya versi si Candy ini ya, si Betty ini mengkonfrontasi si Candy. Nanya gitu kan, kamu beneran selingkuh ya sama suamiku? Dan si Candy itu mengakui perselingkuhannya dengan si Alan. Dan pada saat itu, si Betty itu kata si Candy sangat emosional. Dia tuh ngambil kapak untuk nyerang si Candy. Tapi ingat ya guys, ini adalah pengakuan dari si Candy. Dan kata si Candy, ketika si Betty mau nyerang si Candy, Candy itu sama si Betty itu sempat berkelahi gitu guys. Kayak di film-film gitu ya kan, saling rebutan kapak lah. Sampai akhirnya kapak itu jatuh ke tangannya si Candy. Dan ketika kapak itu jatuh ke tangannya si Candy itu langsung akhirnya balik menyerang si Betty. Dia itu berkali-kali sampai 41 kali gitu nusuk si Betty pakai kapak. 41 kali guys. Dan alasan si Candy kenapa dia melakukan hal itu adalah karena dia pengen melindungi diri. Melindungi diri guys katanya. Kalau di mana-mana kita pengen melindungi diri akan ketika kapak di tangan kita, ya udah kita lari aja guys sebelum kapak itu kan si Betty udah nggak pegang apa-apa lagi kan. Terus
apalagi gitu yang mau dilakukan, kenapa diserang balik gitu. Terus kalau misalnya melindungi diri, biasanya kan satu kali aja kan, ini berkali-kali weh dikapakin weh. Yakin tuh membela diri, agak lain ya kan. Jaksa juga pasti pemikirannya sama seperti aku kan, jadi jaksa nanya lah gitu kan ke pengacaranya, kenapa kalau misalnya melindungi diri hal ini terjadi. Terus si pengacara ngomong, iya sih, soalnya si Candy ini punya trauma masa lalu, jadi sulit mengontrol emosi, makanya ketika di tangannya si Candy, si kapak, si Candy itu nyerang balik si Betty gitu. Tapi kan tetap gak bisa jadi alasan weh, iya gak sih? Sidang pembunuhannya berlangsung selama 8 hari guys, dan sidang ini sangat-sangat ramai, banyak banget orang yang pengen nonton guys, sampai mereka tuh pernah pindah lokasi gitu agar semakin banyak orang yang nonton gitu. Akhirnya sidang terakhir gitu kan, sidang putusan tiba lah, dan kan tuh apa yang terjadi? Hakim percaya dengan perkataannya si Candy kalau Candy itu sedang membela diri, jadinya si Candy bebas guys, bebas. Kan mungkin merasa kayak aku nih sangat subjektif ya dalam hal ini, kayak sangat-sangat menekan kalau Candy yang salah ya, kayak seakan-akan tuh aku lebih tahu gitu daripada hakim. Soalnya menurut aku nih masalahnya tuh ya kan nilai sendiri lah, agak aneh gitu kan guys. Semenjak persidangan, Candy ini sudah nggak terlihat lagi di daerah itu, karena juga pasti banyak orang yang emosi akan lihat dia seperti aku ya kan. Jadi dia tuh akhirnya pindah lah bersama suaminya. Infonya dia pindah ke Georgia, dan setelah dia pindah ke Georgia kan tahu apa yang dilakukan dia? Dia jadi konselor keluarga guys. Orang yang menghancurkan keluarga orang lain menjadi konselor keluarga. Memang agak aneh ya kan? Nggak aneh sih, emang dianya aja ada masalah gitu. Dan setelah mereka pindah, si Pat ini juga menceraikan si Candy ya. Wajar lah ya, ngapain coba nikahin seseorang seperti itu. Kisah ini sangat sedih ya guys ya, gimana yang namanya perselingkuhan tuh memang gak ada bagus-bagusnya guys ya. Mau apapun alasan kalian, tolong setialah sama pasangan kalian, oke? Kasihan loh si Betty ini, dia bukan hanya dihianati oleh suaminya, dia juga dihianati oleh sahabatnya guys. Dan yang paling parahnya lagi guys, setelah dia dihianati guys, dia pun dibunuh. Kayak kasihan banget guys. Ini mengajarkan kita ya guys tuh, hati-hati dalam berteman. Tolong pilihlah teman kalian sebaik-baiknya, jangan sampai kan ketemu teman yang modelnya seperti Candy, oke guys? Dan kalau bisa tuh kalian tuh jaga jarak lah teman kalian tuh, sahabat kalian tuh dengan pasangan kalian guys. Karena sebenarnya kasus seperti ini nggak satu dua kasus kok guys, banyak banget kasus dimana ada perselingkuhan sama teman sendiri. Jadi hati-hati ya guys. Oke, next time aku akan cerita lagi kasus-kasus lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku biar aku semakin semangat, karena dikit banget guys yang nonton guys. Kadang-kadang aku mikir guys, aku lanjut atau enggak sih? Kayaknya nggak ada yang nonton sih, tapi kayak aku pengen cerita gitu guys. Apalagi sebenarnya aku juga agak kesepian sih kalau di rumah tuh nggak ada temen gitu buat cerita. Jadi kalian lah jadi temen aku nggak bisa jadi temen cerita gitu ya kan. Tolong lah ya, bantu aku lah kan, ya kan ya. Oke lah guys, sampai jumpa lagi ya guys. I love you so much ya, bye bye.